Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanedi Putri dengan nomor NRP 174010236. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang metode Go internasional. Metode Go internasional ada 10 macam. Yang pertama ada ekspor, yang kedua ada pemberian lisensi, ketiga ada franchising, keempat ada kontrak manajemen, kelima ada kontrak manufaktur, keenam ada investasi langsung, ketujuh ada patungan, kedelapan ada pembukaan cabang, kesembilan ada operasi global, kesepuluh ada investasi portofolio. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa, mulai dari kontrak manufaktur hingga dengan operasi global. Kontrak manufaktur yaitu kontrak manufaktur yaitu situasi di mana sebuah perusahaan mengendalikan research atau development, pemasaran, distribusi, penjualan dan jasa dari produk di pasar internasional, tapi memberikan tanggung jawab untuk produksi ke perusahaan lain yang terletak di pasar luar negeri sasaran. Dengan kata lain, outsourcing manufaktur ke mitra eksternal khusus dalam produksi dan teknologi produksi. Dalam kontrak manufaktur, pembayaran dari kontraktor ke perusahaan akan dikontrakkan biasanya berdasarkan per unit sehingga perusahaan kontraktor mampu menghasilkan banyak uang. Kontrak manufaktur dipakai oleh perusahaan baik besar maupun kecil yang memakai sebagian besar dan seluruh sumber daya dari perusahaan lain atau outsource untuk memenuhi semua kebutuhan manufaktur bagi perusahaan lain. Strategi ini mengurangi sumber daya finansial dan manusia yang dimiliki perusahaan yang harus disediakan dalam proses produksi. Keuntungan dari metode ini yaitu memberikan perusahaan kontraktor cukup banyak fleksibilitas, karena jika perusahaan dikontrak tidak memenuhi standar kualitas atau tidak dapat menangani proses pengiriman sesuai kemauan kontraktor, mereka dapat mengubah ke produsen lain tergantung dari durasi kontrak yang dibuat. Dalam kontrak manufaktur atau TNC Transnational Corporation melakukan kontrak dengan mitra lokalnya dalam jasa manufaktur, sehingga kontrak ini dapat dikatakan semacam integras vertikal. Adapun kelebihan dan kelemahan dari kontrak manufaktur. Yang pertama kelebihannya dulu. Kelebihannya adalah risiko finansial yang rendah. Yang kedua ada memperkecil sumber daya yang dipakai dalam proses manufaktur. Yang ketiga ada memfokuskan sumber daya perusahaan pada elemen lain dalam rantai nilai atau value chain. Dan kelemahannya yang pertama ada pengendalian yang berkurang dapat mempengaruhi kualitas dan jadwal pengiriman. Yang kedua mengurangi potensi pembelajaran. Yang ketiga ada berpotensi tumbuhnya masalah. Yang keempat ada perlu memonitor kondisi kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang investasi langsung. Bila suatu perusahaan melakukan investasi secara langsung dari luar negeri, berarti benar-benar membuat komitmen atas modal, orang, dan kekayaan melampaui batas wilayah negaranya. Investasi asing dapat berupa patungan dan mendirikan cabang yang dimiliki penuh. Alasan investasi yaitu memperoleh akses terhadap pasar yang lebih besar. Yang kedua ada mengambil keuntungan atas perbedaan biaya di pasar luar negeri. Yang ketiga ada sebagai strategi bertahan untuk menghadapi gerakan pesaing utamanya atau untuk mengikuti market leader yang memasuki pasar baru. Pada investasi langsung ada yang namanya patungan atau joint venture. Patungan atau joint venture adalah kerjasama bisnis di mana satu atau lebih perusahaan bergabung bersama untuk mendirikan beberapa jenis operasi. Joint venture atau patungan perusahaan terjadi ketika perusahaan sedikitnya dua negara yang berbeda. Biasanya salah satu berasal dari lokal, mendirikan sebuah perusahaan baru untuk menghasilkan produk atau menyediakan jasa bersama-sama. Joint venture kurang lebih sama dengan aliansi strategis, namun perbedaan utamanya yaitu bahwa dalam aliansi strategis, sebagian besar para pihak tidak menempatkan ekuitas atau berinvestasi dalam aliansi, sedangkan jika perusahaan joint venture, mereka berinvestasi. Joint venture ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Yang pertama ada kelebihannya, yaitu dengan joint venture, TNC dapat meningkatkan pertumbuhan dan akses ke pasar baru sekaligus menghindari tarif dan pajak yang berlebihan. Yang kedua, dapat menetralisasi persaingan yang ada dan potensial sekaligus melindungi perusahaan dari resiko dinasionalisasi karena pemerintah lokal berkepentingan terhadap suksesnya operasi perusahaan. Yang ketiga adalah lebih mudah memperoleh modal di pasar lokal. Yang keempat, pemerintah lokal memberikan keringanan pajak sebagai insentif bagi perusahaan asing melakukan patungan dengan perusahaan lokal.
Adapun kelemahannya, yang pertama, bagi TNC, pantungan berarti membatasi pengembalian keuntungan ke kantor pusatnya. Yang kedua, bila operasi usahanya berhasil, seringkali mengundang nasionalisasi oleh pemerintah negara tuan rumah. Dan yang terakhir, menimbulkan masalah kontrol dan pengambilan keputusan. Pada investasi langsung, ada jenis pembukaan cabang yang dimiliki penuh atau Foreign Direct Investment atau bisa disingkat dengan FDI. Dengan mendirikan cabang di luar negeri yang dimiliki penuh, suatu perusahaan dapat menjaga kontrol menyeluruh terhadap pemasaran, penentuan harga, keputusan produksi, dan mempertahankan kelebihan teknologi. Perusahaan berhak memperoleh 100% laba yang dihasilkan oleh cabangnya di luar negeri. Alasan perusahaan menggunakan strategi ini, yang pertama untuk memperbaiki efisiensi operasional, misalnya akses ke bahan-bahan baku skala ekonomis. Yang kedua untuk mengurangi resiko diversifikasi di berbagai negara. Yang ketiga untuk pengembangan pasar melalui diferensiasi produk, pertumbuhan pasar dan persaingan yang lemah di beberapa host country. Yang keempat untuk merespon kebijakan pemerintah country seperti misalnya paket insentif dan hambatan masuk. Dalam mendirikan cabang, suatu perusahaan dapat memilih untuk mengakuisisi perusahaan yang telah berjalan atau mendirikan pabrik sendiri. Saya pun akan menjelaskan sedikit tentang akuisisi. Akuisisi adalah investasi langsung dengan membeli perusahaan yang telah ada. Bentuk investasi ini disukai perusahaan yang ingin segera masuk ke dalam pasar atau masuk ke dalam pasar yang telah jenuh karena kebanyakan kompetitor. Adapun kelebihannya, yang pertama cepat untuk melakukan bisnis di pasar luar negeri karena perusahaan yang diakuisisi sudah memiliki fasilitas, peralatan dan sumber daya manusia, juga pemasok dan pelanggan. Yang kedua, pembeli dapat langsung mengendalikan jalannya pabrik, para karyawan, merek dan jaringan distribusi perusahaan. Dan yang ketiga, tidak perlu menambah kapasitas baru pada industri tersebut. Jika suatu saat terjadi kelebihan kapasitas, maka itu merupakan sebuah keuntungan. Akuisisi pun memiliki segi kelemahannya. Yang pertama, ada mahal, beresiko tinggi dan kemungkinan terjadi masalah pada komunikasi dan koordinasi antara perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi. Yang kedua, ada strategi akuisisi. Walaupun sederhana, tetapi sangat kompleks dalam melibatkan bankir, pengacara, penyusun kebijakan, dan tenaga spesialisasi merger dan akuisisi dari beberapa negara. Kelemahan yang ketiga yaitu perusahaan yang mengakuisisi atau the acquiring firm menanggung semua kewajiban seperti finansial, manajerial, dan yang lainnya dari perusahaan yang diakuisisi atau the acquired firm. FDI sendiri pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihannya, yaitu perusahaan dapat mengawasi sepenuhnya operasi anak perusahaan. Yang kedua, laba 100% dinikmati oleh perusahaan induk. Yang ketiga, dapat memberikan isyarat yang kuat kepada pasar akan komitmen perusahaan. Yang keempat, dapat membatasi hambatan-hambatan masuk yang ada ke host country market. Yang kelima adalah ada melalui akuisisi, perusahaan mungkin dapat memperoleh transfer pengalaman teknologi yang penting bagi perusahaan. Adapun kelemahannya, yang pertama memerlukan sumber daya yang besar dari perusahaan induk. Yang kedua, resikonya sangat besar. Yang ketiga, kadang dianggap sebagai perusahaan ancaman kepada budaya atau kedaulatan host country. Selanjutnya, yang ke-9 ada operasi global. Itu ada metode go internasional yang ke-9. Operasi global, bila dunia semakin berkembang menjadi pasar global di mana produk menjadi standar di semua budaya, maka perusahaan dapat memproduksi dan menjual produk yang dapat diandalkan dengan biaya yang murah di seluruh dunia. Contohnya ada perusahaan Levi Strauss, ada PepsiCo, dan Coca-Cola. Mereka merambah ke dunia luas dengan memberikan harga yang murah agar bisa merambah pasar yang banyak. Dalam strategi operasi di lingkungan global atau operasi global ini, situasi dan kondisi yang terus berkembang, maka banyak perusahaan membuat keputusan untuk mengembangkan bisnis ke dunia internasional. Ada berbagai alasan kuat yang mendasari perusahaan menjadi global. Ada beberapa. Yang pertama seperti efisiensi biaya. Efisiensi biaya banyak cara dengan dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi secara internasional untuk dapat mengurangi biaya yang antara lain karena pemilihan lokasi yang menyediakan biaya tenaga kerja yang rendah. Yang kedua, ada pemanfaatan adanya kesepakatan perdagangan yang berdampak pada global.
Alasan yang kedua, ada perbaikan manajemen rantai pasokan. Dengan menempatkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu berada, maka pengelolaan manajemen rantai pasokan dapat lebih terjamin. Alasan ketiga yaitu pemberian produk yang lebih baik karena karakteristik produk yang diinginkan konsumen sangat bervariasi dan ditentukan oleh masing-masing lokasi, maka banyak perusahaan yang beroperasi secara internasional menempatkan diri di negara di mana produknya dipasarkan, misalnya sesuai dengan budaya yang berlaku. Alasan yang keempat yaitu menarik pasar baru. Perusahaan yang wilayah pemasarannya di dalam negeri sudah terbatas, maka dapat memanfaatkan pasar luar negeri yang masih terbuka. Dan alasan yang kelima, belajar untuk beroperasi yang lebih baik. Banyak perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dari negara lain untuk alih teknologi, mengadakan riset bersama ataupun kerjasama dalam desain serta kegiatan operasional lainnya. Dan alasan yang keenam, ini alasan yang terakhir, yaitu bisa mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Perusahaan yang memiliki karyawan yang baik dapat memberikan kesempatan karir yang lebih baik dengan cara beroperasi secara global, sehingga dapat mempertahankan karyawan. Dalam operasi global memiliki pertimbangan utama. Ada berbagai pertimbangan utama yang dilakukan perusahaan yang beroperasi secara global. Pertimbangan yang pertama yaitu desain produk global. Harus selalu diingat bahwa di tiap negara ada perbedaan sosial dan budaya, sehingga perusahaan harus memperhatikan berbagai hal. Misalnya, kemasan dan cara pemasaran yang mungkin akan bervariasi. Yang kedua, desain proses global dan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pengelolaan atau manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasikan. Yang ketiga, ada analisa lokasi fasilitas global. Menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara, diantaranya dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi nasional, tingkat inovasi, jumlah penduduk yang terampil, tingkat perubahan teknologi, stabilitas pemerintahan, pertanggungjawaban produk, pembatasan ekspor, kesamaan bahasa, etika kerja, tingkat pajak, inflasi, ketersediaan bahan baku, tingkat bunga, jumlah penduduk, dan ketersediaan sarana jalan. Dan yang keempat, dampak budaya dan etika budaya yang ada di tiap negara berbeda. Hal tersebut juga harus disikapi dengan arif agar kegiatan operasi perusahaan dapat sukses. Misalnya, kebiasaan jam istirahat, perlindungan terhadap hak intelektual, dan budaya korupsi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata atau kekurangan dari materi. Mohon untuk dimaafkan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.